Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Satria Wijaya dalam perkuliahan Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang unsur-unsur artikel ilmiah. Sebelum itu, saya ingin sekali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Halo mahasiswa semuanya, saya harapkan Anda dalam kondisi baik-baik saja, sehat, dan tentunya semangat mengikuti jalannya pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur artikel ilmiah, yang dimana materi ini bagian dari keterampilan menulis, gitu ya. Nah, materi pokoknya adalah menulis, keterampilan menulis. Sehingga materi ini juga sangat penting Anda ketahui dan Anda pahami supaya ketika nanti Anda masuk dengan tugas menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, Anda sudah tahu, paham isi unsur-unsur yang ada di dalam artikel ilmiah. Nah, ini yang harus Anda pahami di dalam materi ini. Baik, untuk itu supaya Anda mendapatkan makna dalam pembelajaran ini, silakan Anda mengisi kehadiran dalam sistem yang sudah ada dan juga aktif di kolom komentar sebagai bukti Anda mengikuti jalannya pembelajaran ini juga. Dan nantinya saya siapkan sistem juga untuk Anda bisa menuliskan responsi atau ataupun tanggapan dari mengikuti perkuliahan atau pembelajaran dalam materi unsur-unsur artikel ilmiah. Dan responsi ini supaya memudahkan Anda tidak menulis ataupun Anda ketik dan print gitu ya. Sehingga cukup Anda tuliskan poin-poin pentingnya secara ringkas namun padat gitu ya. Ringkas dan padat artinya ada bobot hal yang Anda dapatkan dari mengikuti pembelajaran dengan materi unsur-unsur artikel ilmiah ini. Baik, sebagai pengantar juga materi unsur-unsur artikel ilmiah ini, kalau saya membuat semacam kalimat gitu ya, bahwa kemajuan masyarakat akademis, masyarakat akademis ini ya kita, mahasiswa, dosen, ya, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi, kemudian ya semua yang ada kaitannya di dunia di dalam perguruan tinggi, karyawan, dosen, mahasiswa, semuanya itu dikatakan sebagai masyarakat akademis. Karena sehari-hari mereka kita semua berada di lingkungan perguruan tinggi itu ya, lingkungan akademis. Dan jika masyarakat akademis ini terbiasa atau menjadikan aktivitas menulis ilmiah sebagai budaya yang hasil tulisannya itu bermutu, berkualitas, dan berdaya guna, baik sebagai rujukan ilmiah maupun sebagai pengetahuan umum, sumber pengetahuan bagi masyarakat di luar perguruan tinggi, itu sangat sangat bagus, sangat baik gitu ya, untuk kita budayakan di perguruan tinggi kita gitu ya. Kenapa ini harus kita budayakan? Karena menulis ini bagian dari bentuk atau wujud seseorang sudah berada di fase kebiasaan menghasilkan karya-karya intelek. Seorang intelek atau intelektual, seorang intelektualitas itu menghasilkan karya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kebutuhan atau keperluan dia sendiri, tetapi memang karya yang dituliskannya itu untuk masyarakat secara luas. Informasi di dalam tulisan itu berisi pengetahuan dan pemahaman yang memang dibutuhkan masyarakat, karena isi dari tulisan itu adalah masalah-masalah yang terjadi, yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya ketika masyarakat itu memahami masalah itu, punya masalah itu, dan kemudian tahu cara memecahkan masalah itu, ya dari hasil tulisan yang kita tuliskan muncul sebuah solusi pemecahan masalah. Nah, artinya ketika tulisan kita ini berkualitas, bermutu, memiliki berdaya guna, tadi saya sampaikan, berdaya guna tentunya
itu sangat bermanfaat dan berguna pula bagi masyarakat, gitu ya. Walaupun itu hanya sebatas informasi, pengetahuan, dan bahkan informasi dan pengetahuan itulah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa berproses untuk membudayakan kebiasaan menulis ilmiah tentunya ya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya materi kali ini tentang unsur-unsur artikel ilmiah. Apa saja yang ada di dalam artikel ilmiah, itu yang harus kita ketahui. Dan mengapa kita harus menulis artikel ilmiah dan bagaimana kita menulis artikel ilmiah ya ada di dalam materi kali ini. Oleh sebab itu, silakan sekali lagi saya sampaikan kepada Anda semua yang mendengarkan atau menyimak materi ini, silakan Anda membuat semacam respon baik dalam kolom komentar ataupun nanti di sistem yang akan saya buat, sistem responsinya. Silakan boleh Anda like dan juga berikan komentar tentang pembelajaran ini, tentang materi yang saya jelaskan. Sebelum menghasilkan karya ilmiah berupa artikel ilmiah, sangat baik jika Anda semua mengenali apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah semacam apa ya? Kalau saya katakan artikel ilmiah adalah tulisan yang isinya sumber pengetahuan, sumber informasi yang didapatkan oleh penulisnya, baik dari riset maupun dari hasil pengamatan dia secara langsung ataupun dari dia membaca buku, membaca artikel yang serupa yang sudah dituliskan orang lain yang kemudian berkaitan dengan problematika ataupun permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat. Nah, yang kemudian muncullah artikel baru yang isinya adalah masalah dan pemecahan masalahnya. Artikel ilmiah ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, pada hal artikel dan kedua yaitu ilmiah. Jadi harus kita pisahkan dulu apa pengertian artikel dan pengertian ilmiah. Kalau pengertian ilmiah sesuatu yang sifatnya ilmiah atau berkaitan dengan akal manusia, logis gitu ya. Ini sepertinya materi yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya gitu ya. Artikel sendiri merupakan tulisan hasil pengkajian penulis terhadap suatu ilmu tertentu. Nah, jadi penulis mengkaji suatu ilmu ataupun suatu permasalahan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, ilmu sosial, ekonomi, politik, agama, hukum, teknik, dan lain sebagainya. Yang kemudian isi tulisan itu adalah kajian-kajian yang berkaitan permasalahan di bidang ilmu-ilmu tersebut. Kalau Anda dari bidang ilmu kesehatan, contohnya farmasi, ataupun kebidanan gitu ya, Anda akan mengkaji, meneliti, ataupun mencari tahu, mengidentifikasi gitu ya. Ini bahasa ilmiah, mengidentifikasi suatu objek pengamatan, objek penelitian, objek eksperimen gitu ya, yang kemudian Anda pahami gambarannya, ruang lingkup objek tersebut, permasalahan objek tersebut, dan bagaimana cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan objek tersebut. Yang kemudian hasilnya berupa informasi yang tertulis di dalam artikel gitu ya. Yang kemudian ada yang dipublikasikan di jurnal-jurnal publikasi ilmiah nasional, internasional, ataupun menjadi artikel ilmiah berupa esai yang dikirimkan di media koran gitu ya, koran digital, koran cetak, dan lain sebagainya. Nah, informasi ilmiah inilah yang dibutuhkan oleh kita sendiri sebagai penulis ataupun masyarakat umum, masyarakat di luar sana yang memang tidak bergelut di bidang ilmu tersebut, tetapi ada masalah berkaitan ilmu-ilmu tersebut ya, barangkali ilmu kesehatan gitu ya. Ilmu kesehatan, ilmu ekonomi gitu ya, manajemen, teknik, hukum, dan lain sebagainya, yang dimana masyarakat itu tidak semua masyarakat di luar kuliah, belajar tentang bidang-bidang ilmu tersebut. Nah, kalau kita yang mempelajari ilmu tersebut, kita akan memberikan solusi atas permasalahan masyarakat di luar sana yang berkaitan dengan ilmu itu. Nah, inilah peran ataupun bahkan fungsi dan manfaat adanya artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Dan kita, baik mahasiswa maupun dosen, itu wajib menghasilkan karya ilmiah berupa artikel ilmiah ini.
dan wajib pula kita melakukan sebuah riset. Nah, tapi tenang, riset di sini ada riset secara langsung, ada riset secara tidak langsung. Nah, ini berkaitan juga dengan pengertian artikel ilmiah yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sarwiji Suwandi tahun 2016 ini dalam tesis dan disertasi pasca sarjana kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS, bahwa artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Nah, ada dua kategori artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah yang membuat kajian hasil penelusuran pustaka. Artinya ini, yang pertama ini, kategori pertama ini, penelitian yang dilakukan penulis atau peneliti ini dalam penelitian tidak langsung. Hanya meneliti, mencari jawaban lewat penelusuran pustaka, lewat kajian teori, kajian referensi dari buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang sudah diteliti oleh orang lain yang berkaitan dengan topik-topik kajiannya. Nah, ini masuk ke dalam artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka. Yang kedua, kategori yang kedua, artikel yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulisnya secara langsung. Nah, jadi dua kategori ini mengacu pada aktivitas yang pertama adalah aktivitas penelitian secara tidak langsung. Artinya si penulis meneliti objek penelitiannya, tidak melakukan eksperimen secara langsung, tidak mengamati objek permasalahannya di masyarakat, di suatu tempat, ruang, laboratorium, dan lain sebagainya. Tetapi peneliti hanya mencari tahu, mencari jawaban dari permasalahan yang ada dari buku-buku referensi, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, ataupun jurnal-jurnal ilmiah publikasi tentang permasalahan yang dia kaji. Jadi, data dan juga jawaban dari permasalahannya didapatkan dari kajian referensi ataupun kajian pustaka gitu ya. Yang kedua, kategori yang kedua, bahwa artikel ilmiah berisi ringkasan dari hasil penelitinya sendiri. Saya nih sebagai peneliti, saya meneliti sebuah efektivitas penggunaan media digital gitu ya, digital marketing ya gitu ya, penggunaan digital marketing untuk memasarkan produk gitu ya. Nah, akhirnya saya gunakanlah media sosial, katakanlah media digital, mungkin saya gunakan media sosial Instagram. Saya menjual produk, katakanlah mouse ini, saya jual produk ini lewat Instagram. Kemudian saya cari tahu efektivitas penggunaan media sosial Instagram ini kira-kira efektif tidak dalam menjualkan produk yang saya jual. Akhirnya selama mungkin katakanlah ada 2-3 bulan atau sampai 6 bulan saya gunakan media itu, kemudian saya jual produk di situ, dan kemudian saya mendapatkan hasilnya dari sana. Nah, kemudian ada sebuah hasilnya efektif atau tidak menggunakan media sosial tersebut. Saya buat semacam pertanyaan, apakah efektif menggunakan media sosial Instagram dalam menjual produk-produk yang saya jual, katakanlah gitu ya, dan akan terlihat gambarannya efektif, laku atau tidak laku gitu ya, dibeli orang, dibaca orang, ataupun ada yang nanya, kemudian ada yang beli, ada yang check out atau tidak. Di sanalah nanti mengerucut jawaban bahwa efektif atau tidak efektif menggunakan media sosial Instagram. Nah, ini penelitian secara langsung, pengamatan secara langsung lewat media sosial. Hasilnya ya itulah tadi, nanti akan saya paparkan, saya jelaskan di artikel ilmiah yang akan saya publikasikan di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan barangkali dengan kaitan dengan ilmu ekonomi gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan artikel berisi hasil ringkasan penelitian yang memang dilakukan oleh penelitinya. Jadi, tulisan informasi
informasi berupa tulisan ilmiah dalam artikel tersebut dari hasil penelitiannya secara langsung, pengamatan secara langsung, eksperimen secara langsung oleh penulisnya sendiri sebagai peneliti. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita boleh memilih, artinya ya, boleh memilih menulis artikel lewat penelitian secara tidak langsung atau penelitian secara langsung. Penelitian tidak langsung diartikan juga bahwa aktivitas seseorang meneliti secara tidak langsung di sini dari membaca buku ilmiah, skripsi, karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, yang kemudian dikumpulkanlah referensi-referensi itu, kemudian dipilihlah jawaban-jawaban yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisannya, yang kemudian ya adalah sebuah simpulan bahwa hasil penelitian atau hasil dari kajian masalah terhadap suatu masalah tersebut didapatkan dari referensi-referensi yang dikumpulkan tadi. Nah, artinya boleh Anda gunakan metode seperti yang langsung maupun tidak langsung ini, gitu ya. Kemudian, sistematika artikel ilmiah. Nah, jadi ada dua ini ya. Ada artikel ilmiah secara langsung, penelitian langsung, hasil penelitian. Ada artikel ilmiah lewat hasil penelusuran pustaka yang secara tidak langsung tadi. Nah, untuk yang langsung atau hasil penelitian sendiri, ini ada dua tipe juga. Ada tipe dalam bahasa Inggris, ada tipe dalam bahasa Indonesia. Pola ini ya, ini berkaitan dengan pola. Yang pola yang pertama, AIMRA, AIMRAD. Nah, kalau saya sebutkan itu AIMRAD gitu ya. Ada abstrak, ini sistematikanya, strukturnya gitu ya. Ada abstrak, introduction, method, results, and discussion. Nah, jadi ada abstrak, introduction, method, results, dan discussion gitu ya. Kemudian dalam bahasa Indonesianya ada abstrak, pendahuluan, A, abstrak gitu ya, PE itu pendahuluan, M itu metode penelitian, TE itu temuan, P itu pembahasan. Jadi ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan, dan pembahasan. Nah, ini sistematika artikel ilmiah hasil penelitian gitu ya. Kemudian, sistematika artikel ilmiah hasil penelusuran pustaka. Nah, ini penelitian dari hasil penelitian secara tidak langsung. Jadi ada artikel, saya jelaskan kembali gitu ya. Dalam menulis artikel ilmiah ini sebetulnya informasi yang dipublikasikan di jurnal-jurnal publikasi ilmiah gitu ya, oleh penulis. Nah, ada dua kategori artikel. Kategori yang pertama, artikel yang ditulis itu berdasarkan hasil penelitian secara tidak langsung atau penelusuran pustaka, mengumpulkan referensi-referensi yang kemudian didapatkanlah temuan jawaban atas permasalahan dalam sebuah tulisan gitu ya. Nah, yang kedua, artikel yang kedua ditulis oleh penulis itu sebagai informasi ringkas hasil dari penulisnya sendiri yang melakukan penelitian di lapangan gitu ya, baik di lapangan, di laboratorium gitu ya, di suatu tempat yang memang penulisnya berkegiatan untuk menggali, mengidentifikasi, meriset gitu ya, menjelajah, bahkan mencari tahu dan memahami suatu objek gitu, objek penelitian. Yang kemudian hasilnya karena ada masalah gitu ya, setiap penelitian itu ada permasalahan, baik 1, 2, dan 3 permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam aktivitas atau kegiatan penelitian secara langsung maupun tidak langsung tadi. Nah, akhirnya dalam penelitian secara langsung, karena jawaban-jawabannya itu memang didapatkan secara langsung, nah sudah jawabannya ada dan kemudian dipublikasikan, dibahaslah di dalam skripsi, tesis, disertasi, ataupun dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, inilah fungsi dari artikel ilmiah, menyampaikan atau menginformasikan kepada pembaca gitu ya, baik pembaca di lingkungan akademis maupun di luar lingkungan akademis, yang kemudian
informasi yang dibaca itulah yang menjadi suatu pengetahuan tentang suatu permasalahan yang dimana pemecahannya atau solusinya didapatkan dari penelitian langsung maupun tidak langsung. Bagaimana? Saya rasa paham gitu ya, perbedaan artikel ilmiah hasil dari penelitian secara langsung maupun penelitian secara tidak langsung. Nah, langsung itu ketika kita melakukan penelitian secara langsung, tidak langsung kita hanya berdasarkan penelusuran pustaka atau kajian referensi. Dan dalam sistematika artikel hasil penelusuran pustaka ini sebetulnya tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, tidak jauh berbeda untuk sistematikanya. Karena yang membedakannya hanya pada proses ataupun kegiatan mengambil data dan juga menemukan jawaban permasalahannya saja gitu ya. Untuk sistematika penulisan artikel ilmiah ya sama, disamakan dengan template yang ada di jurnal-jurnal publikasi ilmiah nasional maupun jurnal-jurnal publikasi ilmiah yang bertaraf internasional gitu ya. Nah, di sini penulisan pustaka ini sistematikanya ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian dan poin-poin teori atau konsep yang dihasilkan dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Jadi sebetulnya tidak ada tidak berbeda secara signifikan gitu ya. Hanya pada proses mendapatkan data, menghasilkan jawabannya saja seperti itu yang berbeda gitu ya. Nah, kita lihat sama saja. Ada judul, tentunya ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan gitu ya, ada metode, ada riset hasil, dan ada pembahasan gitu ya, sama. Dan juga ada konsep-konsep teori tentunya. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan saya akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur di dalam artikel ilmiah. Nah, ada kalau kita kita buat kategori, kita buat strukturnya gitu ya. Ada struktur pembuka, bukan pembuka, untuk artikelnya ada bagian atas, ada bagian tengah, bagian isi, dan ada bagian bawah sebagai penutup atau simpulan. Nah, bagian atasnya itu sebagai judul artikel gitu ya, judul artikel dan juga abstrak gitu ya. Kemudian bagian tengahnya adalah inti atau isinya, isi dan pembahasannya. Kemudian bagian bawahnya ada penutup dan simpulan. Terakhir ada daftar pustaka gitu ya. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam artikel ilmiah. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, judul artikel. Judul artikel yang kita tuliskan untuk artikel ilmiah kita ini harus berkategori, harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan subjek, objek penelitian kita gitu ya. Harus berkaitan dengan hal-hal yang kita teliti, di dalam penelitian kita gitu ya. Nah, di sini juga ada tipsnya gitu kan. Ada tips berkaitan dengan penulisan judul, abstrak atau intisari, bagian isi, dan juga penutup dan simpulan gitu ya. Judul artikel yang ideal, yang pertama, memuat topik yang dikaji. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan judul tadi. Judul yang ideal, judul artikel yang ideal itu memuat topik yang dikaji, kemudian berbentuk frasa, bukan kalimat, kemudian minimal 12-16 kata, dan ini biasanya kita sesuaikan dengan template ataupun aturan di dalam pedoman penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Jadi punya aturan-aturannya sendiri gitu ya. Jadi harus dipahami juga sebelum Anda mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal-jurnal mana gitu ya. Kemudian memiliki kata kunci, kemudian tidak ada singkatan kata, tidak boleh disingkat YG gitu ya, kepada menjadi KPD gitu ya, tidak boleh, tidak ada singkatan-singkatan ataupun singkatan yang bersifat katakanlah ini sederhananya sekolah menengah atas, jangan disingkat SMA gitu ya. SMA langsung saja sekolah menengah atas, atau yang berkaitan dengan
apa ya, ATM gitu ya, ATM, atau mungkin Anda mengkaji tentang automatic, apa ya, ATM. Nah, atau apalah gitu ya. Contohnya seperti SMA tadi, sekolah menengah atas gitu ya. Nah, jangan Anda buat SMA saja. Harus dijelaskan SMA ini apa? SMA sekolah menengah atas, nah, gitu ya. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan singkatan-singkatan yang orang belum tentu tahu tentang singkatan tersebut. Sehingga jangan kita singkat gitu ya. Kalau mau memberikan singkatan, kita buat dulu kepanjangannya. Sekolah menengah atas dalam kurung SMA. Tapi ini bukan kalimat gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang singkat gitu ya. Kata singkatan supaya tidak membingungkan para pembaca untuk mengartikan singkatan tersebut. Nah, gitu ya. Walaupun di sini tidak boleh terlalu panjang atau tidak boleh lebih dari 16 kata gitu ya. Tapi jangan pula disingkat-singkat gitu ya untuk judul. Judul ini memuat sesuatu yang jelas, yang menggambarkan keseluruhan tulisan kita gitu ya. Ada kata kuncinya, kemudian ada topik apa yang menjadi apa namanya permasalahan yang akan Anda jelaskan di dalam isi tulisan Anda gitu ya. Memuat topik yang dikaji gitu ya. Apa topiknya tentang efektivitas penggunaan digital marketing gitu ya, efektivitas penggunaan obat anti nyeri gitu ya, atau obat anti hipertensi gitu kan, kepada pasien usia apa 45 ke atas gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gunakan topik-topik, memuat topik-topik yang dikaji gitu ya, bukan frasa. Frasa di sini berbentuk frasa gitu ya, bukan kalimat. Jadi judul ini bukan kalimat. Saya akan meneliti tentang apa namanya efektivitas manajemen sumber daya manusia, bukan. Tetapi ya apa efektivitas pengelolaan SDM di perusahaan apa gitu ya. Itu menjadi sebuah judul yang berbentuk frasa gitu ya. Frasa di sini gabungan kata, kata yang tidak ada objek dan keterangannya gitu ya, tetapi punya makna, punya pesan yang berkaitan dengan penjelasan kita di dalam tulisan kita. Selanjutnya abstrak atau intisari gitu ya. Abstrak atau intisari di sini adalah setelah judul ada abstrak atau intisari. Intisari artinya ringkasan secara keseluruhan dari apa yang kita tuliskan. Abstrak di sini ada latar belakang, kemudian ada metode penelitiannya, ada jenis penelitian gitu ya, jenis penelitian dan metode penelitian, kemudian ada teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ataupun atau menjadi sebagai pendekatan dalam penelitian kita. Kemudian hasil yang diperoleh di sini hasil dari penelitian kita itu apa gitu ya, atau hasil pemecahan masalahnya apa gitu kan, simpulannya apa, itu ada di dalam abstrak. Nah, ini dalam dua bahasa maksudnya ada abstrak yang berbahasa Inggris, ada abstrak yang berbahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi artikel yang kita publikasikan ini ya open access gitu ya, jadi bisa dibaca oleh semua orang akademis di seluruh dunia gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu maksudnya gitu ya. Jadi dia tidak tertutup kemungkinan orang luar negeri, orang asing itu membaca artikel kita juga atau mencari referensi yang berkaitan dengan artikel yang kita publikasikan. Bisa jadi ya orang apa namanya mahasiswa di luar negeri, perguruan tinggi di luar negeri juga mengkaji topik yang sama sehingga mereka ingin menjadikan tulisan kita sebagai rujukan ilmiah, referensi bagi mereka gitu ya. Kemudian keyword, nah keywordnya ada kata kunci berupa 2 hingga 3 kata kunci dalam penelitian. Kata kuncinya itu ya apa namanya mewakili 2 atau 3 kata yang mewakili keseluruhan tulisan kita gitu ya. Katakanlah ada obat gitu ya, kemudian topiknya tentang penyakit, kemudian juga hasilnya tentang efektivitas atau gitu ya, validitas dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan kata-kata yang menjadi kunci gambaran dari penelitian kita. Itu mewakili dari abstrak tadi gitu ya. Ya runut saja.
dari atas, bagian pembuka di abstrak, bagian isi, dan bagian akhir. Ambil saja satu bagian atas, satu katanya apa, tentang katakanlah latar belakangnya di sini, permasalahan hukum pidana gitu ya, hukum adat, hukum pidana gitu ya. Kemudian yang kedua ada apa namanya, eh, teori tentang apa gitu kan, jenis metode apa yang bisa digunakan untuk meneliti pendekatan yang untuk digunakan untuk meneliti hukum pidana, hukum perdata atau apalah yang berkaitan hukum gitu ya. Kemudian hasilnya apa gitu kan. Istilah-istilahnya gitu ya, boleh bebas gitu ya. Kemudian bagian isi. Bagian isi di sini ya ada hasil dan juga ada pembahasan terkait hasil tersebut. Hasil di sini hasil atau jawaban yang sudah pasti gitu ya, yang sudah logis, valid, hasil dari penelitian gitu tadi, yang kemudian disampaikanlah ke dalam result atau hasil di bagian isi gitu ya. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan di sini nanti membahas proses dalam menghasilkan data dan juga menemukan jawaban dari permasalahan penelitiannya. Itu ya, bagian isi. Di sini ada lebih lengkap lagi penjelasannya. Bagian isi di sini yang pertama, pendahuluan berisi apa yang diteliti, alasan mengapa meneliti itu, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian, tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian pahami metode penelitian dengan teknik pengumpulan data. Nah, bagian isi ini juga termasuk dari bagian pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, itu berkaitan dengan isinya gitu ya, isinya itu. Nah, kemudian bagian hasil pembahasan ya yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ada suatu hasil yang kita sampaikan dan ada pembahasan yang menjelaskan bagaimana kita menghasilkan jawaban tersebut gitu ya. Pahami metode penelitian dengan teknik pengumpulan datanya. Ini maksudnya di bagian setelah pendahuluan itu, setelah latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian kita. Kemudian yang kedua ada bagian jenis dan metode penelitian yang kita gunakan. Kita menggunakan metode apa, jenisnya apa, pendekatannya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, gitu ya. Ya, singkat saja. Bagian isi juga tidak. Jadi artikel ini berbeda dengan makalah gitu yang ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5 dan daftar pustaka yang halamannya ya sampai ada yang 50 sampai 100 halaman gitu ya. Tidak. Artikel ilmiah di sini ya relatif ada yang 5 halaman, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 11, 13 gitu ya. Tetapi tidak lebih dari 20 halaman gitu ya, terlalu panjang gitu ya. Karena artikel di sini berisi informasi secara ringkas, padat dan jelas gitu ya. Ringkas artinya bukan singkat gitu ya, tetapi padat. Ringkasan hasil dari penelitian kita gitu ya. Ya, ringkasan dari bagian pendahuluannya, ringkasan dari bagian metodenya, ringkasan hasil dan pembahasannya, poin-poin intinya saja yang kita masukkan ke dalam artikel ilmiah yang akan kita publikasikan ke jurnal-jurnal publikasi ilmiah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu bagian bawah. Bagian bawahnya itu adalah penutup atau simpulan. Nah, penutup di sini ya simpulan gitu ya, kesimpulan atau secara keseluruhan dapat kita ambil poin intinya adalah bahwa penggunaan media sosial untuk penjualan suatu produk sangat efektif di era ini saat ini, apalagi ketika kita menggunakan Instagram, karena semua orang sekarang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan juga untuk memberikan informasi. Nah, apalagi ketika kita menjualkan suatu produk, sangat efektif ketika kita menggunakan media sosial gitu ya. Jadi kita bisa sebagai penjual kita bisa memilih jembatan untuk menyampaikan informasi seputar produk dan produk yang kita jualkan tadi kepada konsumen kita, yaitu masyarakat umum gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya, contoh simpulan. Di sini bagian ini berisi apa yang sudah ditemukan, bukan ringkasan, tetapi sebuah kalimat penutup gitu ya, kalimat penutup yang isinya bukan penjelasan ulang lagi,
Penjelasan secara lengkap dan padat itu ada di bagian isi pembahasan. Di bagian simpulan ini hanya kita menyampaikan kalimat penutup sebagai pengunci yang sangat jelas berkaitan dengan hasil penelitian kita gitu ya, yang akan ditangkap oleh pembaca gitu ya. Nah, ini juga jika ada saran yang hendak disampaikan tidak terlalu panjang. Jadi ada juga berkaitan juga dengan saran untuk ya walaupun sekarang sudah tidak terlalu panjang lah isinya saran itu. Biasanya dulu zaman kami dulu ada bagian saran ini supaya peneliti mendapatkan masukan, feedback dari para pembaca sehingga nanti ke depan bisa menghasilkan karya ilmiah dengan topik yang sama tetapi dengan transformasi yang lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya, ini contoh judul artikel ilmiah yang bisa menjadi pemahaman Anda semua. Nah, yang pertama ada strategi komunikasi pemasaran pada The Trans Resort Bali gitu ya. Strategi komunikasi pemasaran pada The Trans Resort Bali gitu ya. Nah, ini strategi komunikasi pemasaran. Ini cocok untuk boleh ilmu komunikasi, boleh di bidang ilmu manajemen atau ekonomi gitu ya. Berkaitan dengan kewirausahaan gitu ya atau dunia usaha gitu ya. Kemudian yang kedua ada efek pengunyahan permen karet gula dan xilitol terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans pada plak gigi. Nah, ini penelitian langsung gitu ya. Efek, jadi ada dampak ketika seseorang, mungkin pasien gitu ya, yang menderita plak giginya gitu ya. Ketika pasien tersebut mengunyah permen karet gula dan xilitol, mungkin ada terjadi reaksi apa ataupun hasilnya flek giginya hilang gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan jawabannya itu dari penelitian dari judul ini gitu ya. Nah, jadi adanya judul artikel ilmiah ataupun ada judul suatu penelitian itu sebagai landasan kita melakukan riset gitu ya. Dan kalau di artikel ilmiah, judul inilah yang menjadi landasan kita yang menggambarkan tulisan kita gitu ya. Kemudian ada formulasi sediaan mouthwash pencegah plak gigi ekstrak biji kakao dan uji efektivitas pada bakteri Streptococcus mutans. Nah, ini ada dua hal yang dilakukan, yang diteliti gitu ya. Ini ada formulasi sediaan untuk mencegah plak gigi dari ekstrak biji kakao dan juga ada yang kedua, aktivitas penelitian yang kedua yaitu uji efektivitas pada bakteri Streptococcus gitu ya. Ini yang berkaitan dengan plak gigi. Nah, ini dunia kedokteran gigi, dunia ilmu kedokteran ataupun juga di bidang obat, artinya ini juga bisa di dunia atau ilmu bidang farmasi gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga judul manajemen hipertensi pulmonal perioperatif pada bedah jantung. Kemudian ada pemanfaatan ekstrak Moringa oleifera sebagai masker organik untuk merawat kesehatan kulit. Nah, ini contoh judul di dunia kesehatan gitu ya. Kemudian ada revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. Nah, ini kata kuncinya ya revitalisasi gitu ya, hukum adat. Nah, ini bisa Anda contoh sebagai gambaran gitu ya, ketika Anda nanti membuat judul-judul penelitian ataupun judul-judul artikel ilmiah. Nah, itulah beberapa materi yang berkaitan dengan unsur-unsur artikel ilmiah. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar, mahasiswa semuanya. Kalaupun masih ada yang belum Anda pahami berkaitan dengan unsur-unsur artikel ilmiah, gitu ya. Unsur-unsur artikel ilmiah ini, ketika Anda paham isinya, unsur-unsur ini ya tentu ketika Anda menulis artikel ilmiah Anda tidak kesulitan lagi gitu ya. Anda langsung tahu abstrak itu isinya apa,
kemudian Anda tahu bagian isinya apa saja gitu ya, dan Anda juga tahu bagian penutup itu ya tidak harus panjang panjang lebar lagi ketika kita menulis hasil dan pembahasan gitu ya, tidak sama gitu ya. Jadi ketika Anda tahu ya, Anda secara efektif dan efisien juga bisa menghasilkan karya ilmiah berbentuk artikel ilmiah yang akan Anda publikasikan di jurnal-jurnal ilmiah publikasi dengan cepat gitu ya, tidak memakan waktu yang lama gitu ya, relatif 5, 7, 9, 11, dan 13 halaman dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal publikasi ilmiah. Tetapi dalam secara keseluruhan, Anda semua harus memahami template-template ataupun aturan-aturan di dalam pedoman penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal tertentu, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan unsur-unsur artikel ilmiah. Jadi tidak terlalu rumit sebetulnya. Di dalam pikiran kita itu ya jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan kita kesulitan dalam menghasilkan karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah gitu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di kolom komentar, dan ini juga bagian dari harapan saya kepada Anda semua untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran ini dalam sistem yang kita lewati saat ini gitu ya. Baik, sebelum saya tutup, kita coba cari tahu juga contoh gitu ya. Contoh artikel ilmiah yang ada di jurnal ilmiah. Kita coba cari di Google Scholar gitu ya. Nah, ini saya sudah buka Google Scholar. Nah, ini Google Scholar gitu ya. Di sini Google Scholar di sini ya ini terutama untuk mahasiswa sebagai pengetahuan Anda semua sebagai penulis pemula gitu ya. Barangkali ada yang belum tahu apa itu Google Scholar gitu ya. Google Scholar di sini ya mesin pencarian jurnal-jurnal publikasi ataupun artikel-artikel ilmiah, buku-buku ilmiah yang dipublikasikan oleh orang di instansi-instansi perguruan tingginya ataupun jurnal-jurnal publikasinya gitu ya. Nah, ini sudah saya buka. Di sini kita bisa men-searching atau mencari artikel yang kita butuhkan sesuai dengan topik yang akan kita kaji atau yang akan kita tulis gitu ya. Kita contohkan saja di sini saya ambil topik tentang tentang pendidikan edukasi penggunaan obat keras gitu ya. Jangan edukasi, kalau edukasi nanti masuknya ke jurnal publikasi untuk jurnal-jurnal pengabdian masyarakat gitu ya. Kita cari jurnal penelitian saja gitu ya. Penelitian tentang ini efektivitas Nah, di sini banyak nih, sudah ada rekomendasi nih. Efektivitas penggunaan e-commerce. Nah, gitu ya. Kita cari. Nah, ini banyak nih. Ada ratusan, ribuan, ya ada ribuan gitu ya. Ada ribuan tulisan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal publikasi baik skalanya nasional maupun skalanya internasional gitu ya. Tergantung kebutuhan Anda dan kesesuaian dengan topik yang Anda teliti gitu ya. Nah, di sini tipsnya juga Anda cari yang up to date gitu ya, yang terkini ya, setidaknya 3 sampai 5 tahun terakhir gitu ya. 3 sampai 5 tahun terakhir yang up to date gitu ya, yang terkini. Di sini saya pilih. Biasanya kalau saya itu memilih yang up to date gitu ya, yang terkini 3 sampai 5 tahun. Kemudian juga saya lihat ya ini tidak mengecilkan semua jurnal-jurnal, tetapi memang kita di Indonesia ada pemeringkatan jurnal-jurnal publikasi. Ada yang tersinta 1, 2, 3, dan yang terakhir ada yang 5 yang masih di bawah gitu ya. Tetapi juga tidak semua yang tersinta 5 yang paling bawah itu
tidak kredibel gitu ya, tetapi tergantung jurnalnya masing-masing. Tetapi saya juga harus memilih artikel-artikel yang kredibilitasnya tinggi gitu ya. Salah satunya dari jurnal-jurnal yang sudah tersinta gitu ya. Kenapa harus mencari jurnal-jurnal yang kredibel? Supaya kita tidak salah memilih referensi. Ada referensi yang kalau dipublikasikan di jurnal yang tidak kredibel atau yang belum tersinta, itu ya khawatirnya bukan jurnalnya, khawatirnya penulis yang mempublikasikan tulisannya itu menghasilkan karya-karya hasil dari plagiat gitu ya, sehingga bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh ataupun hal-hal yang sifatnya tidak benar sesuai dari hasil yang dia kaji sendiri gitu ya, tetapi dia hanya memplagiat dari penelitian-penelitian lain gitu ya. Jadi saya harus sortir itu. Nah, di sini kita coba lihat di tahun 2024 tentang efektivitas penerapan e-commerce dalam perkembangan usaha mikro kecil gitu ya. Kita lihat ini dipublikasikan di Journal of Social Innovative. Kita coba lihat secara lengkap. Nah, ini Journal of Social Science Research. Inovatif gitu ya, Journal of Social Science Research dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, tadi judulnya efektivitas penerapan e-commerce dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Medan. Ini cocok yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, manajemen ya, seperti itu, manajemen, akuntansi ya, berkaitan ilmu ekonomi gitu ya. Nah, kita lihat di sini jurnalnya belum terindeks Sinta gitu ya, baru terindeks Garuda International Standard Serial Number International Center, sepertinya belum terindeks Sinta gitu ya. Kita lihat about the journal, bisa kita telusuri. Jadi kita tidak asal mencari referensi, supaya hasil penelitian kita, hasil tulisan kita juga kredibilitasnya tinggi gitu ya, kualitasnya juga bagus gitu ya. Nah, jadi bukan sembarangan referensi yang kita gunakan gitu ya. Mungkin kita skip dulu untuk artikel yang ini, kita cari lagi karena banyak gitu ya. Nah, kita jangan takut sedikit referensi, karena referensinya banyak dan mudah kita dapatkan gitu ya. Nah, boleh kita mendapatkan referensi sebagai cara kita menambahkan ya, mengutip kutipan-kutipan yang memang sangat diperlukan untuk tulisan kita gitu ya, bukan untuk kita copy paste semua gitu, copy paste semua atau kita salin semuanya, bukan, tetapi untuk menambah, untuk memperkuat gagasan, penjelasan kita dalam tulisan kita gitu ya. Nah, ini sponsor partner, indeksnya kita lihat. Open access, sepertinya ini juga belum tersinta ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu ini ya, isinya gitu ya. Kita lihat isi unsur-unsur yang atau sistematika penulisan artikel ini yang berjudul efektivitas dalam manajemen e-commerce, meningkatkan operasional dan kepuasan pelanggan gitu ya. Kita lihat. Nah, ini volume ke-1, volume 1 nomor 5, dipublikasikan pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, ini baru gitu ya, baru dipublikasikan di Jumder, Jurnal Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini mewakili gitu ya, ini mewakili barangkali kalau Anda di bidang kesehatan ataupun di bidang sosial, hukum ataupun apapun gitu ya. Ini contoh saja gitu ya. Ini contoh Anda mencari referensi artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, ini kita dapatkan satu contoh artikel efektivitas dalam manajemen e-commerce, meningkatkan operasional dan kepuasan pelanggan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 kata gitu ya. Kemudian ditulis oleh Carmel Karania Wigaya
penulis pertama dan penulis kedua Vanes Gwinata, gitu ya, penulis keduanya. Ini sama dari Universitas Bunda Mulia Indonesia, gitu ya. Nah, ini abstraknya. Nah, sistematikanya ada judul, gitu ya, ada abstrak, abstrak, kemudian ada keywordnya, kata kuncinya, gitu ya. Kemudian, nah ini kebetulan di jurnal ini abstraknya berbahasa Indonesia, gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan Anda juga di bidang ekonomi. Ini barangkali di pedomannya dalam jurnal ini tidak mewajibkan penulisan abstraknya menggunakan dua bahasa, gitu ya. Ini hanya satu bahasa karena sepertinya ini belum terindeks Sinta, gitu ya. Nanti kita telusuri lagi. Kemudian ada abstrak, baik satu bahasa maupun dua bahasa, kemudian ada kata kunci, kemudian ada introduction, pendahuluannya, gitu ya. Pendahuluannya. Nah, tips atau tipsnya ya, tips dalam menulis introduction atau pendahuluan itu gunakan 2W 1H. 2W 1H, gitu ya. W itu what dan why, apa dan mengapa, dan yang kedua how, bagaimana. Apa itu apa yang Anda teliti. Nah, kalau Anda meneliti tentang e-commerce, meningkatkan operasional dan kepuasan, apa itu e-commerce, apa itu operasional, dan apa itu kepuasan pelanggan. Itu W-nya. Anda sampaikan saja, berikan penjelasan. E-commerce adalah bla 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 bla. Kemudian meningkatkan operasional dalam manajemen perusahaan, katakanlah contoh saja, gitu ya, adalah sebagai berikut, bla 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 bla. Tambahkan referensinya. Kemudian kepuasan pelanggan adalah apa, bla 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 bla. Jelaskan juga. Jelaskan menurut Anda, ditambahkan referensi yang Anda gunakan. Nah, ini fungsi referensi itu ketika Anda barangkali topik tulisan Anda sama dengan artikel ini, barangkali Anda mencari pengertian apa ya operasional pelanggan dalam konteks ini, ya Anda cari saja yang berkaitan dengan pengertian-pengertian tersebut. Bisa Anda ambil dari simpulannya, gitu ya, di simpulannya. Nah, selain itu, ini penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pelanggan merupakan faktor-faktor kunci untuk meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan e-commerce. Nah, kualitas layanan dan nilai pelanggan merupakan faktor-faktor kunci untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam konteks e-commerce. Nah, ini bisa Anda jadikan kalimat kutipan untuk memperkuat dan memperjelas penjelasan Anda di dalam tulisan Anda, gitu ya. Boleh Anda gunakan. Nah, kemudian juga yang kedua, kemudian W yang kedua, why, mengapa Anda meneliti atau mengambil topik ini, gitu ya. Topik ini, kenapa Anda? Sampaikan alasan-alasannya. Sampaikan juga kaitannya dengan dunia di lingkungan sekitar Anda ataupun di masyarakat. Sampaikan juga yang berkaitan dengan isu-isu yang diperbincangkan oleh publik, gitu ya, berkaitan dengan topik ini. Tambahkan referensi berita, tambahkan hal-hal ya secara singkat, gitu ya, untuk di artikel ini, gitu ya, sebagai alasan Anda memilih topik tersebut, gitu ya. Kemudian how, bagaimana. H-nya ini, bagaimananya ini, bagaimana Anda menghasilkan data dan bagaimana Anda mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam lingkup ilmu bidang yang Anda kaji dalam topik penelitian artikel ilmiah ini. Nah, itu strategi ataupun tips Anda semua mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah di bagian introduction atau di bagian pendahuluannya, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian ada metode penelitian. Setidaknya ya ada 2 paragraf saja, gitu ya. Yang pertama Anda sampaikan jenis penelitian Anda adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif deskriptif, gitu ya, menggunakan metode deskriptif kualitatif, gitu ya, atau menggunakan pendekatan analisis isi, metode analisis isi, gitu ya, kalau Anda
mengkaji dokumen gitu ya, ataupun apapun lah, contoh metode-metode penelitian yang ada, metode deskriptif, analitik, deskriptif, kualitatif gitu ya, eksperimen gitu ya, atau perbandingan, atau kajian-kajian kuantitatif lainnya, korelasi dan lain sebagainya gitu ya. Sampaikan saja, ya setidaknya ada 1 dan 2 paragraf gitu ya. Setelah metode, barulah hasil. Nah, ada hasil dan ada pembahasan. Sampaikan dulu hasilnya. Ini karakter dalam menulis. Sampaikan dulu hasilnya, apa sekian persen efektifnya, berapa persen gitu ya, atau presentase hasil dari penelitian Anda sampaikan dulu, tampilkan tabel, grafik, data, bukti, fakta gitu ya, referensi juga gitu ya. Kemudian setelah itu Anda bahas bagaimana proses Anda menghasilkan penelitian itu, bagaimana Anda menggunakan metodenya, bagaimana Anda menghasilkan jawaban sementara dan jawaban finalnya itu Anda ceritakan gitu ya. Cerita, ya betul, cerita ilmiah gitu ya. Karangan ilmiah hasil dari penelitian langsung maupun tidak langsung. Dan kesimpulan ini menegaskan ulang hasil dari penelitian yang Anda teliti dari pembahasan yang Anda bahas di bagian hasil dan pembahasan. Nah, ini contoh artikel sama ya, secara keseluruhan ya seperti inilah ya, sama semua artikel sama, tergantung template ataupun aturan-aturan dan arahan dari pedoman tiap jurnalnya masing-masing itu ya. Kemudian terakhir ada daftar pustaka atau referensi. Ini daftar referensi yang rujukan, nama-nama rujukan yang kita rujuk untuk menjadi menambahkan penjelasan di dalam tulisan kita, memperkuat gagasan, penjelasan, ataupun melengkapi hal-hal yang ada di dalam tulisan kita. Nah, lebih kurang seperti ini contoh artikel ilmiah publikasi di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, gitu ya. Tinggal lagi Anda harus memilih jurnal-jurnal yang masuk pemeringkatan di dalam SINTA, yang terakreditasi, bereputasi nasional maupun internasional, yang kredibel gitu ya, yang terpercaya. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami semua yang sudah saya jelaskan dan bisa Anda terapkan, Anda implementasikan dalam menulis karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah dalam ketika saat Anda memiliki tugasnya gitu ya, memiliki tugas tersebut. Baik, sebagai penutup dalam perkuliahan ini, saya sampaikan kepada Anda semua sebagai pesan untuk kita semua juga, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.